Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Reta dan kali ini kalian sedang menyaksikan pembahasan untuk soal latihan persiapan ujian sekolah. Nah, kalian nih ya harus fokus juga terhadap US selain bersiap-siap UTBK. Kenapa? Karena US itu juga penting. Ya, kalau kalian bisa mendapatkan nilai bagus, kenapa kalian harus meremehkannya? Ya kan? Jadi persiapannya juga harus dilakukan. Nah, di soal yang pertama ini teman-teman ya, di sini kita ditanya apakah ide pokok paragraf pertama. Nah, hal yang cukup menyenangkan dari US itu sebetulnya adalah level menantangnya itu nggak sehoror soal UTBK. Bisa dilihat dari teksnya. Teksnya tuh biasanya nggak sepanjang teks-teks untuk soal UTBK. Lalu pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang ya materinya cukup mirip dengan UTBK ya, tapi lebih menantang UTBK, jebakannya kayaknya lebih horor UTBK gitu. Oleh karena itu ya saya optimis kalian bisa melalui ini atau melewati dan mengerjakan soal-soal S dengan baik kalau kalian sudah sering menyaksikan video pembahasan sebelumnya. Nah, kita lihat dulu nih di sini. Yang ditanya adalah ide pokok paragraf pertama. Yang pertama berarti fokus ke paragraf pertama nih teman-teman ya. Kita fokus ke paragraf yang pertama, kemudian kita harus cari ide pokoknya. Ngomongin soal ide pokok teman-teman, ide pokok itu punya istilah lain. Ada gagasan pokok, ada pikiran pokok, atau kalau kalian pernah menjumpai istilah gagasan utama, ide utama, pikiran utama, itu semuanya sama. Intinya, mereka semua itu adalah topik penting yang disuarakan dalam paragraf. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah seringkali gagasan pokok itu dapat ditemukan sebagai inti dari kalimat utama. Ya, jadi temuin dulu kalimat utamanya, baru cek ya di pilihan jawaban mana tuh yang mirip banget sama kalimat utama. Nah, tapi ada juga nih, ya, kalau paragrafnya sifatnya repetitif, atau dalam sebuah paragraf itu ada kata-kata atau hal yang sering banget diulang-ulang secara dominan, itu ya adalah poin yang jadi gagasan utamanya itu bisa juga kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal paragraf pertama nih teman-teman ya, di paragraf pertama ini, gagasan pokoknya kita bisa lihat dari kalimat utama. Nah, kalimat utama cara nentuinnya gimana? Kalian ingat-ingat dulu, harus udah bisa ingat banget soal ini. Kalimat utama itu adalah kalimat yang paling penting dalam paragraf. Kenapa? Karena dia adalah kalimat berisi informasi paling umum, dan yang paling kelihatan lagi adalah kalimat utama merupakan sumber penjelasan dari kalimat-kalimat lainnya. Jadi kalimat lainnya itu kalimat penjelas semua, sumbernya itu adalah kalimat utama itu. Nah, kayak contohnya nih di paragraf 1. Media sosial di Cina baru-baru ini melaporkan kejadian aneh. Kalau kalian mencurigakan ini atau mencurigai ini sebagai kalimat utama, logikanya adalah kalimat 2 dan seterusnya itu harusnya menguatkan kalimat 1 ya. Nah, tapi kita lihat dulu. Tak hanya ribuan gagak yang berdatangan di Wuhan dan beberapa kota lainnya di provinsi Hubei, warganet Cina juga mengabarkan adanya nyamuk raksasa. Sebagian video itu menampakkan ribuan burung gagak di Yichang, Jingzhou, Hanchuan, dan Wuhan. Tak hanya kota-kota di Hubei, ribuan gagak juga ditemukan di Beijing. Pada akhir Januari 2020, seorang penduduk Beijing mengklaim bahwa dirinya telah melihat nyamuk berukuran besar. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dalam paragraf ini yang diomongin terus itu adalah burung gagak yang muncul ribuan di Wuhan, nyamuk besar yang juga muncul, dan kalimat-kalimat ini kita bisa lihat itu semua adalah kalimat penjelas yang memperkuat kalimat 2 ya. Jadi kalimat 2 ini adalah kalimat utamanya gitu. Kenapa sih kok bukan kalimat 1, Kak? Nah, kalau kalimat 1 tuh masih pengantar banget teman-teman ya. Medsos di Cina baru-baru ini melaporkan kejadian aneh. Nah, kejadian anehnya itu belum jelas gitu. Kejadian apa? Ya, lalu kalimat 3 sampai terakhir ternyata itu memperkuat kalimat 2. Gitu. Bukan memperkuat kalimat 1. Oleh karena itu, dalam paragraf yang 1 ini, kalimat utama ada di tengah nih, teman-teman. Jadi nggak melulu di awal. Nah, karena kalimat utamanya udah jelas, kalimat 2, kita tinggal pilih dari A sampai E yang merupakan inti ya dari kalimat utama alias kalimat 2 tadi. Ya, laporan media sosial di Cina ini tentu jebakan buat kalian yang merasa kalimat 1 adalah kalimat utama. Jadi kalau kalian merasa kalimat 1 kalimat utama, pasti jawabannya ini. Tapi jawabannya bukan kan. Terus adanya gagak dan nyamuk raksasa di Cina merupakan kejadian yang aneh. Nah, ini kurang tepat juga, teman-teman. Kenapa? Kalau ini lebih kesimpulan. Soalnya gagaknya ada, nyamuknya ada, tapi kejadian yang anehnya tuh juga masuk gitu. Nah, kejadian-kejadian aneh.
Ini kurang tepat karena bukan inti dari kalimat utama kita. Nah, antara D sama E tentu jawabannya delta. Karena yang eko itu nggak jelas juga tuh hewan-hewan anehnya apa. Jadi, harus pilih inti dari kalimat yang kita udah yakin banget itu adalah kalimat utama. Ya, oleh karena itu jawabannya adalah delta. Nah, kita akan masuk ke soal yang berikutnya. Ya teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya ya. Masih dari teks yang sama tentang kejadian aneh yang ada di Cina, yaitu munculnya ribuan ya burung gagak sama ditemukan nyamuk besar gitu. Nah, di sini kita diminta untuk melihat makna kata fenomena pada paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua sudah saya coba untuk masukkan di sini. Nah, kata fenomenanya ada di sebelah sini. Nah, teman-teman ya, kalau kita lihat ya soal-soal yang berhubungan dengan makna kata, itu kita harus lihat berdasarkan konteks dalam kalimatnya. Ya, banyak warganet yang menghubungkan fenomena tersebut dengan virus corona. Nah, fenomena di sini ya berarti dalam konteks yang betul-betul ngomongin fenomena secara harfiah atau secara lugas, secara literal gitu, bukan kiasan. Nah, kalau kayak gitu, kita berarti bisa cocokin ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau ngomongin soal kata fenomena di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari fenomena itu sendiri dalam kamus adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Nah, arti keduanya dari fenomena adalah gejala. Nah, kalau misalnya kita mau tahu nih dari segi konteksnya, kira-kira fenomena itu lebih ke hal-hal yang disaksikan sama panca indera gitu atau ke gejala gitu. Nah, fenomena di kalimat yang ada di paragraf 2 itu kan lebih mengacu ke kemunculan gagak yang sering hinggap sebagai gejala alias pertanda awal nasib buruk atau kematian gitu. Ya, nah di sini gagak sering melambangkan nasib buruk atau kematian sehingga rekaman yang beredar cukup mengundang fenomena. Warganet yang menghubungkan fenomena tersebut ya, nah melambangkan hadirnya gagak yang melambangkan kematian ini, maksudnya fenomena itu gitu ya, mengacunya ke situ, berarti kita lagi ngomongin soal pertanda gitu ya, pertanda atau gejala awal. Jadi makna gejala atau makna fenomena maksudnya yang paling tepat di sini tentu adalah gejala ya, bukan soal sesuatu yang luar biasa. Meskipun hadirnya gagak itu jadi aneh ya, jadi ya bisa dibilang luar biasa, tapi karena di sini ngomongin soal fenomena yang mengacu ke kehadiran gagak yang melambangkan nasib buruk atau kematian, makanya dihubungkan sama virus mematikan corona, ya, itu berarti ngomongin soal gejala, teman-teman, gitu. Ya, nah lagi pula kalau kalian jawab Bravo itu mirip banget sama A, ya, lalu mirip banget sama E. Luar biasa sama tidak biasa, itu kan sebetulnya masih ada di line yang sama. Lalu aneh itu juga merupakan satu hal yang tidak biasa gitu. Makanya yang paling tepat jawabannya adalah delta, yang paling beda sendiri tentu ya kan, dan paling tepat gitu, sesuai konteks kalimatnya. Baik teman-teman, kita akan masuk ke soal yang berikutnya. Teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3 nih ya. Nah, di soal yang nomor 3, kita diminta untuk melihat inti dari kalimat di atas. Ini pertanyaan yang udah sering juga nih keluar di soal-soal persiapan UTBK kalian. Menurut Daily Star, dalam budaya Cina, gagak sering melambangkan nasib buruk atau kematian sehingga rekaman yang beredar cukup mengundang ketakutan. Yang paling diingat kira-kira apa dari inti kalimat? Inti kalimat itu adalah struktur utama dalam kalimat, ya. Harus ada subjek, harus ada predikat, gitu. Berarti kita harus menyaring kalimat yang panjang yang lagi jadi soal yang harus kita cari intinya, itu sampai subjek aja sama predikat aja. Tapi teman-teman bisa juga ya melibatkan objek. Kalau inti kalimat kita ternyata masih gantung pas dikat sampai predikat aja, alias ya predikatnya predikat transitif yang benar-benar butuh objek. Ya, nah kita lihat yuk langsung ke kalimat yang harus kita cari inti kalimatnya. Nah, cara yang paling tepat untuk nyari inti kalimat alias nyaring kalimat tersebut sampai ketemu subjek predikat objeknya aja, tentu adalah mencoret dan menghilangkan dulu semua keterangan. Ya, menurut Daily Star, nah ini keterangan, ada menurutnya ya kan. Dalam budaya Cina, ada preposisi dalam alias kata depan, gagak sering melambangkan nasib buruk atau kematian sehingga rekaman yang beredar cukup mengundang ketakutan. Sehingga adalah konjungsi alias kata hubung yang membentuk keterangan akibat, ya. Nah, udah kita coret semua teman-teman. Kita tinggal punya ini nih. Nah, dari sisanya kita coba lihat. Ya, gagak sering melambangkan nasib buruk atau kematian.
Pokok pembicaraannya tentu adalah gagak. Oleh karena itu, gagak adalah subjek, teman-teman, ya. Nah, kalau kita mau cari predikat, caranya adalah kita tanya, kenapa sih subjeknya? Karena jawaban atas kenapa subjek itu predikat. Kenapa sih si gagak? Ya si gagak tuh sering melambangkan. Nah, karena sering melambangkan ini adalah jawaban atas kenapa subjek, berarti sering melambangkan itu adalah predikat. Kita lihat teman-teman, melambangkan ini alias predikat yang kita punya sifatnya transitif alias butuh objek atau enggak. Gagak sering melambangkan, nah itu masih gantung kan? Ya, berarti si melambangkan ini udah fix butuh objek tuh. Ya, melambangkan apa? Ya, nasib buruk atau kematian. Nasib buruk atau kematian ini adalah objek. Ya, gitu. Nah, oleh karena itu, karena yang kita punya sebagai sisanya ini udah subjek predikat objek, kita langsung cari pilihan dari A sampai E, ya. Nah, yang udah paling nggak tepat itu tentu ini, ya. Mengundang tadi udah kita coret, bukan predikat untuk gagak. Nah, yang A kita coret karena keterangannya masih ikut, kita harus cari yang paling ringkas. Nah, antara D sama C juga salah teman-teman, karena objeknya itu ya dipisah. Padahal nasib buruk atau kematian itu satu frasa alias satu kelompok, ya. Nah, jawabannya adalah bravo. Kak, kok kata seringnya nggak ada sih? Nah, teman-teman, untuk mencari inti kalimat seperti ini, kalau ada kata adverbia ya, atau kata keterangan seperti ini, sering, agak, misalnya kayak gitu, kalau dihilangkan itu nggak masalah, ya. Justru dengan menghilangkan si adverbia alias kata keterangan ini, kita udah betul-betul menyaring sampai subjek predikat objek yang paling inti. Jadi begitu tuh cara nyari inti kalimat. Gampang kan? Ya, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Ya teman-teman, kalian sedang menyaksikan pembahasan untuk soal nomor 4, yang mana di soal yang satu ini kita diminta untuk menentukan kalimat penjelas yang tidak padu dalam paragraf. Nah teman-teman, pada hakikatnya ya, atau pada dasarnya, kalimat penjelas itu tuh adalah kalimat yang hadir untuk memberikan informasi-informasi yang menjelaskan atau menguatkan topik penting dalam kalimat utama. Maka dalam paragraf ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kalimat utama tuh biasanya satu, selebihnya tuh kalimat penjelas yang isinya tuh informasi untuk nguatin kalimat utama. Oleh karena itu teman-teman, kalimat yang nggak padu dalam sebuah paragraf itu tentunya adalah kalimat penjelas yang fungsinya kan harusnya ngedukung kalimat utama, tapi dia malah nggak mendukung topik dalam kalimat utama, gitu. Nah, kalimat di sini ya berarti kalau kita mau lihat kalimat tidak padu di dalam paragraf ini, kita harus cek dulu paragrafnya. Ya, semua warga sekolah merasa bangga, wajah-wajah mereka ceria. Hampir di setiap lomba taman dan keindahan, mereka selalu menyandang juara. Orang-orang yang lalu lalang di depan sekolah sering melihat berbagai burung di halaman sekolah yang ditanami berbagai pohon yang rindang. Sudah selayaknya sekolah itu dipuji karena memang tampak indah, bersih, dan nyaman. Menjaga keindahan taman di setiap lingkungan kota atau kabupaten perlu dijadikan prinsip yang dipegang teguh. Teman-teman, kalau misalnya kita lihat di sini ya, topiknya itu adalah membahas keindahan taman dan lokasi spesifik di sekolah. Ya, pertama, di sini ada hal yang jadi petunjuk. Semua warga sekolah merasa bangga. Ya, lombanya itu lomba yang mereka lakukan, yaitu lomba warga sekolah. Lomba taman dan keindahan berarti adalah lomba taman dan keindahan sekolah, gitu. Nah, terus orang yang lalu lalang di depan sekolah melihat burung di halaman sekolah dan ditanami berbagai pohon rindang, berarti kan ngomongin soal tanaman dan taman yang ada di sekolah. Ya, semuanya ngomongin sekolah kecuali kalimat 5. Kalimat 5 itu jadi salah karena ada ini nih, lingkungan kota dan kabupaten, gitu. Kalau kalian mau nambahin informasi ini, bisa aja sih kalau masih nyambung karena ngomongin keindahan taman kan. Tapi karena nggak sesuai sama topik yang betul-betul fokus di keindahan taman sekolah, kita bisa masukin ini sebagai informasi di paragraf terpisah alias paragraf baru yang nggak tiba-tiba muncul di sini. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah Eko teman-teman ya. Kita akan masuk ke soal yang berikutnya. Ya teman-teman, kita masuk ke soal yang satu ini, kita diminta untuk melihat kalimat fakta pada paragraf tersebut. Nah, masih ingat nggak kalimat fakta apa? Teman-teman, ya, saya akan coba untuk jelaskan dulu. Kalimat fakta dalam teks itu, ya, adalah kalimat yang memenuhi beberapa kriteria. Antara lain tuh adalah dia nggak bisa diganggu-gugat kebenarannya, ya, terus dia nggak bisa diubah gitu aja, soalnya sudah mutlak kehadirannya, sama umumnya tuh udah terjadi, gitu. Kalau dia nggak dapat diganggu-gugat kebenarannya tuh misalnya gini, 2 tahun lagi
ya aku akan lulus SMA misalnya gitu ya. Nah, kalau dari segi hitungan emang 2 tahun lagi gitu. Berarti itu adalah kalimat fakta ya, karena memang berisi informasi yang mengandung kebenaran, gak bisa diganggu gugat. Gak bisa tuh ditawar-tawar seenaknya, ya setahun lagi emang gak bisa. Atau 3 tahun lagi aja deh lulus SMA-nya. Nah, itu nanti akan mengubah informasi yang sudah ditetapkan tersebut. Jadi meskipun belum terjadi, kalau dia nggak bisa diganggu gugat, dia tetap kalimat fakta. Nah, kalau yang sudah terjadi, biasanya tuh ada informasi mengenai tanggal, tahun, ya, sama hal-hal yang memang sudah kejadian, makanya dibilangnya fakta, bukan opini lagi gitu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dalam paragraf pada soal, kalimat yang tergolong fakta, itu tuh ada kalimat 5. Soalnya dia berisi penelusuran atas peristiwa yang telah terjadi, sehingga sifatnya tuh nggak relatif, ya, alias nggak bisa diperdebatkan sembarangan. Namun, dari hasil analisa, pesawat melenceng jauh dari jalur yang semestinya kehilangan arah. Jadi dia emang udah kejadian tuh melenceng jauh. Terus udah ada, ya, analisa yang dilakukan. Jadi kalimat 5 itu nggak bisa dibantah seenaknya, ya, makanya kalimat 5 itu kalimat fakta. Kalimat 1 yang bikin dia bukan kalimat fakta adalah dunia digegerkan dengan hilangnya pesawat. Geger itu adalah kata yang kita masih bisa perdebatkan. Emang segeger itu ya? Atau geger di pikiran saya sama pikiran kalian tuh belum tentu sama gitu. Terus diduga pesawat tersebut hilang. Nah, diduga ini udah jelas banget, ini masih opini. Menurut informasi sementara, ini masih bisa diperdebatkan lagi, masih bisa sangat-sangat bisa dipatahkan karena masih sementara informasinya. Dia adalah opini. Diperkirakan hilangnya pesawat. Ini masih perkiraan. Ya, satu-satunya yang memastikan itu yang bersifat pasti adalah kalimat 5 dari hasil analisa karena udah ada ya penelitiannya. Jadi ya soal nomor 5 jawabannya adalah Eko untuk kalimat fakta. Kita akan masuk ke soal yang berikutnya.